Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang sebelumnya tentang makruh dan khilaful aula, karoha dan khilaful aula. Kalau karoha itu adalah nahi maksud, kalau khilaful aula ini adalah nahi ghairu maksud. Apa perbedaan dari keduanya itu? Artinya karoha itu nahi maksud adalah nahinya secara soreh, disebutkan secara lafadznya soreh. Kalau nahi ghairu maksud berarti khilaful aula itu nahinya tidak soreh, tidak secara jelas disebutkan, yaitu kebalikan dari meninggalkan sunnah. Perbedaannya apa? Wal farqu baina qismayil maqsudi wa ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal farqu baina qismayil maqsudi wa ghairihi. Perbedaan antara dua bagiannya maksud dan selain maksud, artinya maksud itu adalah karohah ya. Kalau wa ghairihi ini adalah khilaful aula. Perbedaannya adalah annat tolaba fil maksud asyaddu minhu fi ghairihi. Bahwa sesungguhnya tolab di dalam maksud, tuntutan di dalam yang nahi maksud, karohah berarti, itu lebih kuat daripada tuntutan di selain yang maksud, berarti di khilaful aula. Jadi tuntutan yang ada di karohah untuk meninggalkannya itu lebih kuat daripada yang ada di khilaful aula. Wal qismus tsani, bagian yang kedua yaitu khilaful aula. Ini khilaful aula. Bagian yang kedua, wa huwa wasitatun bainal karohati wal ibahati. Qismus tsani atau khilaful aula ini adalah lantaran atau perantara antara karohah dan ibahah. Artinya boleh dilakukan dan juga artinya apa ya, khilaful aula ini di tengah-tengah. Kalau semisal dia itu di bawah karohah, di atas ibahah. Zadahu jama'atun min mutaakhiril fuqaha'i minhum imamul haramain alal usuliyin, yang mana ditambahkan oleh jamaah dari segolongan ulama dari kelompok mutaakhirin para ahli fikih, mutaakhirinnya ahli fikih, termasuk diantaranya adalah imamul haramain alal usuliyin. Wa amal mutaqaddimuna fayutlikuna al makruh alal qismaini. Adapun ulama mutaqaddimin ini membagi atau mengucapkan makruh terhadap dua bagian. Waqad yaquluna fil awali makruhun karohatan syadidan. Dan terkadang para mutaqaddimun mengucapkan di dalam awal yaitu karohah, makruhun karohatan syadidah, yaitu makruh dengan karohah yang syadidah. Kalau yang kedua berarti makruh karohah yang ghairu syadidah. Kama yuqalu fi qismil mandubi sunnatun muakkadah. Seperti halnya diucapkan di dalam bagian mandub ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Wa alama alaihil usuliyuna yuqalu au ghairu jazmin fakrahatun. Menurut berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ahli usul, diucapkan au ghairu jazmin fakrahatun, yaitu ghairu jazim fakrahatun, karena ulama usul ini tidak menambahkan maksud dan ghairu maksud. Berarti karohah hukum hanya ada 5, yaitu karohah tidak dibagi menjadi khilaful aula, ijab, nadab, tahrim, karohah, langsung ibahah. Tidak ada pembagian maksud dan ghairu maksud. Atas dasar pendapat usuliyin ini, maka usuliyin mengatakan au ghairu jazimin, tanpa ada embel-embel maksud dan ghairu maksud yang nanti menjadi pembagian karohah dan khilaful aula. Langsung dikatakan au ghairu jazimin fakarohatun. Au khayyara al-khitabu bainal fi'lil madhkur wal kaffi anhu fa ibahatun. Atau khayyara, atau khitab, atau khitab itu memilih, memberikan pilihan ya, antara melakukan atau tidak melakukannya. Itu namanya ibahah. Ini hukum yang kelima, yang terakhir. Atau khitab ini memilihkan antara mengerjakan atau menuntut. Khitab bukan menuntut ya, khitab ini memberikan pilihan, bukan menuntut, di antara melakukan pekerjaan itu atau tidak melakukannya. Itu namanya ibahah. Wa ta'biri bi khayyara,
ungkapan saya dengan lafadz khayyara ini salimun mimma yaridu ala ta'biri bitakhir, itu selamat dari apa yang datang komentar atau datang kemuskilan dibandingkan dengan olehnya ungkapan jamul jamek atau kitab asal dengan lafadz at-takhyir. Di dalam jamul jamek disampaikan at-takhyir bukan khayyara. Min annahu yaqtadi anna fil ibahah iktidaan wa laysa kadzalik. Yang mana konsekuensinya ketika disampaikan dengan lafadz takhyir ini ada sebuah tuntutan bahwa di dalam menuntut bahwa di dalam ibahah itu ada iktidha, ada tuntutan. Jadi kalau ingat bahasa sebelumnya ya, ini kan ada fa ini ketado di sini, terus kemudian ada fi'lan, ada kafan. Ketika khitab itu menuntut untuk fi'lan melakukan atau kafan, terus kemudian kalau di jim-jim disampaikan takhyiron, ini ngatof di fi'lan sini, maka ada konsekuensi bahwa takhyiron memilih itu adalah tuntutan, iktidha. Iktidha fi'lan, iktidha kafan, iktidha takhyiron. Makanya musannaf dalam kitab ini yaitu Lubul Usul tidak menyampaikannya dengan lafaz takhyir karena ada indikasi nanti ngatofnya di fi'lan takhyiron. Dia menyampaikannya di khayyara, ngatofnya adalah di iqtado yang awal, yang paling awal. Walaysa kadzalik, hukum yang benar adalah bukan ibahah tidak ada iktidha. Wa in kana anil irad dijawab, walaupun di dalam komentar itu bisa saja menjawabi bahwa yang dimaksud dengan iqtado yang awal ini termasuk di antara jawabannya ya. Yang dimaksud dengan iktidha yang ini adalah memberikan afada. Afada itu memberikan apa? Memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman. Walaupun bisa dijawab dengan seperti itu atau dijawab dengan jawaban yang lainnya. Yang itu disebutkan oleh hasyiah-hasyiah di dalam syarahnya Jamul Jami' atau syarahnya Mahalli. Oke. Wazidtu ghairu kaffin li aslama min muqabalatil fi'li bil kafi. Dan saya menambahkan ghairu kaffin supaya selamat dari adanya pertentangan antara fi'il dan kaf. Jadi Imam Zakaria Al-Ansori, pengarang Lubul Usul ini menambahkan ghairu kaffin. Jadi ini ghairu kaffin ini ditambahkan, yang mana kalau di kitab asalnya Jamul Jami' disebutkan tarkan, bukan ghairu kaffin. Wazidtu ghairu kafin li aslama min qablatil fi'li bil kafi, supaya terhindar dari mempertentangkan antara fi'il dengan kaf. Alladzi abra anhu al-aslu bitarki, yang mana kitab asal yaitu Jamul Jami' mengungkapkannya dengan lafaz at-tarku, karena tarku adalah lawan dari fi'lu dalam kitab asal. Wa huwa la yuqabalu bihi, padahal wa huwa fi'il itu tidak muqabalah atau tidak lawan kata dengan kaf. Jadi tidak ada pertentangan antara fi'lu dan kaf. Fi'lu dan tarku juga tidak ada pertentangan. Idil kafu fi'lun wa tarku fi'lun. Karena kaf ini fi'lun, tarku adalah fi'lun. Jadi fi'lun ini tidak bertentangan baik dengan kaf ataupun dengan tarku. Fi'lun ini memuat kafu dan juga memuat tarku. Karena idil kafu fi'lun, pencegahan itu adalah pekerjaan, meninggalkan itu adalah juga pekerjaan. Seperti halnya tidak berpuasa, ini adalah pekerjaan juga, yaitu pekerjaan meninggalkan. Wa tarku fi'lun huwa kafun. Tarku adalah fi'il, pekerjaan yang di dalamnya adalah kaf, mencegah. Karena seperti keterangan yang akan datang, keterangan yang didatangkan di masalah la taklifa illa bi fi'lin. Wa bima dzukira urifat hududuha. Dan dengan apa yang sudah disebutkan sudah diketahui had-had, definisi-definisi haddi yang disebutkan, yaitu definisi-definisi dari aqsamu khitabit taklif, ay hududul mazkurat min aqsam khitabit taklif, yaitu definisi-definisinya yang telah disebutkan dari pembagian khitab taklifi. Haddul ijabi masalan al-khitab al-muqtadi li fi'lin ghairi kafin iktidaan jaziman. Maka seperti halnya contoh, haddul ijab, definisi ijab adalah khitab, tuntutan
yaitu adalah sesuatu yang menuntut, tuntutan yang menuntut untuk melakukan pekerjaan yang tidak enggan, yang tidak mencegah, dengan tuntutan yang jazim. Wa amma hududu aqsami khitabil wat'i fatu'rafu min hadil masyhur allati qaddamtuhu. Adapun definisi-definisi dari pembagian khitab wat'i telah akan diketahui dari definisi yang masyhur yang sudah saya terangkan, yaitu wahwal khitab al-warid bi kauni syai' sababan, yaitu adalah khitab yang datang dengan adanya sesuatu itu menjadi sebab. Ila akhiri. Haddu sababi minhu masalan khitab al-warid bi kauni syai' sababan hukm syai'in. Haddu sababi, adapun definisi sababi, sabab itu adalah dari khitab wat'i, itu adalah khitab yang datang dengan adanya sesuatu itu menjadi sebab bagi hukumnya sesuatu. Pembagian khitab wat'i ini sudah pembagiannya saja ya, belum definisi pembagiannya, sudah disebutkan sebelumnya tapi secara sekilas. Wa amma hududus sabab wa ghairihi min aqsam muta'allaqi khitabil wat'i fasayati. Adapun definisinya sabab dan selainnya dari bagiannya yang dita'alluqi khitab wat'i itu akan datang keterangannya. Wa kadza haddul haddi, begitu pula adalah definisinya had, definisinya definisi. Bil jami al mani, dengan definisi jami' dan mani. Ad-dafi'u lil i'tirad, yang bisa menolak pada sanggahan-sanggahan. Ini mengkritisi matan ya, matan inilah, matan hududuha. Hudud di sini kalau ditangkap adalah definisi secara hati, karena kita tahu kalau pembagiannya di mantak itu ada definisi hati, definisi rasmi, ada definisi lafzi. Dan di sini nanti akan disampaikan definisinya, definisi yang jamak dan mana yang bisa menolak pada i'tirad. Bi annama urifa rusumun, bahwa yang ditakrifi oleh musannaf yaitu adalah diantaranya ijab, terus kemudian tahrim dan yang lainnya, itu semuanya bukan had tapi rusum. Definisi secara resmi, la hududun, bukan secara hati. Jadi penyampaian kitab matan urifat hududuha ini dianggap tidak tepat karena definisi-definisi di atas itu ijab, tahrim dan yang lainnya itu bukan hudud tapi rusum. Urifat rusumuha harusnya. Urifat rusumun la hududun, bukan had. Li'annal mumayyiza fiha kharijun anil mahiyah. Karena yang membedakan di dalam rusum atau hudud ini keluar dari mahiyah. Artinya keluar dari mahiyah, bukan hakikat dari yang didefinisikan itu sendiri. Maksudnya begini, kalau saya pahami itu, kalau dari definisi ijab itu adalah, atau khitab ya, khitab yang berupa ijab itu adalah al-muqtadi li fi'lin ghairi kafin ila akhirih. Al-muqtadi ini tidak masuk di dalam khitab, tidak masuk di dalam mahiyah. Artinya dia bukan hakikatnya khitab. Khitab adalah sesuatu yang menuntut. Ini kurang tepat. Kalau itu yang dipakai definisi, maka ini termasuk definisi rusum, definisi resmi. Had resmi, bukan hati. Sedangkan kalau di dalam lanjutan kitab Jamul Jawami' itu ada khitab ijab, itu namanya adalah iktidha, al-iktidha, yaitu tuntutan. Khitab itu adalah tuntutan. Ijab itu adalah tuntutan yang wajib. Kalau disampaikan dengan istilah atau ungkapan al-iktidha, maka hadnya adalah hati. Karena iktidha ini adalah bagian dari khitab atau hakikatnya khitab. Berbeda halnya dengan kalau disampaikan dengan al-muqtadi, maka ini keluar dari mahiyah atau keluar dari hakikatnya khitab itu sendiri, maka dia ta'rifnya adalah ta'rif resmi, bukan ta'rif hati. Semoga bisa dipahami ya. Wal ashahu taratuful afdail wallahu a'lam.